Kalian, saya ingin sampaikan terima kasih atas undangan untuk berbagi pikiran, berbagi rencana, dan berbagi aspirasi dalam kesempatan pagi hari ini. Jadi, tantangan yang kita hadapi adalah cukup besar. Kalau kita perhatikan Indonesia kita ini luar biasa peluangnya, tapi juga luar biasa tantangannya. Jadi dalam kesempatan ini kami mendapatkan waktu 30 menit, jadi saya akan memaparkan secara singkat barangkali awal dari ide-ide yang kami garap selama beberapa waktu terakhir ini. Bapak sekalian yang saya hormati, kita ingin Indonesia yang lebih maju, yang lebih adil. Dan itu adalah usaha yang terus-menerus, bukan usaha yang bisa selesai 1 tahun, 2 tahun, 5 tahun, 10 tahun. Ini adalah terus-menerus. Jadi ketika kita mengatakan bahwa kita ingin perbaikan, maka itu proses yang berjalannya terus-menerus. Nah, tantangan kita adalah menurut kami nomor 1, bagi kita semua, mindset kita. Mindset kita harus menempatkan Indonesia sebagai salah satu pemain global. Kita semua, adik-adik semua, apalagi masih mahasiswa, adalah hari ini warga Depok, atau warga Jakarta, atau warga Jabodetabek. Yang kedua, warga Indonesia. Yang ketiga, warga dunia. Jadi mindset kita bukan hanya kita warga Indonesia, tapi kita warga dunia. Dan dunianya bukan dunia yang ini kira-kira. Kalau dunia yang ini itu mindsetnya kita seakan-akan berada di sudut paling ujung. Kita ingin tempatkan Indonesia di sentral. Indonesia berada di tengah. Indonesia ini tempat yang sangat strategis, yang kita bisa mengambil peran luar biasa. 80% dari kebutuhan energi di Asia, kalau boleh punya laser pointer yang lebih terang, 80% dari kebutuhan energi kita, 80% dari energi di Asia Timur itu ada di dalam pengaruh posisi kita, posisi strategis, karena kita dilewati salah satu dari choke point dunia. Choke point dunia itu selat-selat yang strategis, sehingga kita memiliki dampak. Apapun yang terjadi di Republik ini itu berdampak. Ketika Republik ini stabil, maka kondisi ekonomi Asia Timur juga relatif stabil. Tapi bila di Indonesia tidak stabil, Asia Tenggara tidak stabil, maka kita akan menyaksikan efeknya ke dunia. Ini poros maritim juga. Lebih dari 50.000 kapal besar melintasi Selat Malaka setiap tahun, dan kompetisi global memperhitungkan sekali Asia Tenggara. Indonesia, generasi barunya, ke depan harus memandang kita sebagai pemain global, karena itu PR dalam negeri juga harus diselesaikan. Tidak mungkin kita bisa memainkan peran di dunia internasional kalau PR dalam negeri itu tidak terselesaikan. Dan kita ingin Indonesia hadir di dunia. Hadirnya bukan karena berita-beritanya, tapi hadirnya itu karena rumah tangga di dunia merasakan kehadiran Indonesia. Menjadi berita di dunia itu baik. Tapi hadir di keluarga-keluarga itu lebih baik lagi. Kita merasakan bukan Korea hadir di keluarga-keluarga kita di seluruh Indonesia. Dunia merasakan. Itu yang kami maksud, kenapa kita perlu mempromosikan ke depan bukan hanya produk Indonesia. Yang harus kita promosikan adalah brand of Indonesia. Merek-merek Indonesia. Karena merek-merek Indonesia itu artinya gagasan dari kita, ide dari kita, penetrasi dunia, dan kita punya potensi yang luar biasa di situ. Jadi kami memandang ke depan Indonesia maju, kancah percaturannya bukan hanya di dalam konteks domestik, tapi pandang dalam konteks global.
Buat adik-adik yang sedang kuliah, kalau saya boleh usul, yang lagi kuliah, pasang peta dunia di tempat Anda tinggal, di kamar Anda, di kos-kosan Anda, pasang itu peta dunia. Sekedar Anda lihat aja, dan Anda mungkin akan menyaksikan di situ. Rupanya jarak Aceh dengan India itu bisa jadi lebih dekat ya daripada Aceh ke Makassar. Oke, skop yang Anda perhatikan itu global. Sebaliknya, saya sering anjurkan kalau ada mahasiswa Indonesia kuliah di dunia internasional, saya minta di kamar kosnya, di apartemennya, pasang peta Indonesia. Biar tiap hari Anda lihat tanah air Anda, bahwa satu saat Anda akan dipanggil pulang untuk mengabdi dan memajukan republik ini. Yang di sini lihat global, yang berada di global lihat domestik. Tapi apa pesannya? Pesannya kita harus hebat di dalam negeri untuk bisa kita menjadi warga dunia yang mempengaruhi. Dan kata kuncinya adalah Indonesia mempengaruhi. Lalu bagaimana kita bisa maju dan adil? Saya ingin tunjukkan pada adik-adik semua sebuah fase yang sudah dilewati oleh Indonesia. Kata kuncinya satu, kita berhasil menjadi satu bangsa di tahun 1928. Ketika kita memutuskan menggunakan bahasa persatuan, bahasa Indonesia, mendeklarasikan bangsa kita bangsa Indonesia, dan menyatakan tumpah darah kita tumpah darah tanah air Indonesia. Ini memutuskan satu bangsa ini dahsyat, karena menyepakati bahasa bersama. Bahasa persatuan itu luar biasa. Tanpa bahasa persatuan, hari ini parlemen kita, DPR kita, pemerintahan kita, kalau berdiskusi mungkin perlu penerjemah. Anda lihat Uni Eropa. Uni Eropa itu kalau tidak salah 28 negara, bahasa persatuannya apa? HI, halo, HI. Bahasa persatuannya apa? Official language-nya Uni Eropa itu bahasa apa? Inggris? Hah? Inggris sudah keluar loh. Bahasa Perancis. Kira-kira orang Jerman mau nggak pakai bahasa Perancis? Enggak. Jadi bahasa persatuannya apa? Teman-teman sekalian, bahasa resmi Uni Eropa ada 23 bahasa. Oke? Dan setiap kali parlemen Eropa berkumpul, mereka semua pasang headset di kepalanya masing-masing. Oke? Mereka tidak bisa menyepakati satu bahasa. Itu artinya apa? Mereka tidak akan mungkin punya kekuatan militer yang hebat. Karena tidak mungkin komandan dan pasukan pakai penerjemah untuk operasinya. Betul tidak? Menyepakati satu bahasa jangan dianggap enteng. It was a genius breakthrough. Dan bahasa yang disepakati bukan bahasa yang penggunanya paling banyak. Bahasa yang disepakati adalah bahasa Melayu Kepulauan, yang kita sebut sekarang bahasa Indonesia, dan diperkaya dari seluruh bahasa dari berbagai daerah, sehingga sekarang menjadi bahasa Indonesia. Sekedar catatan, Pasar Senen di Jakarta pada tahun 30-an adalah tempat kursus bahasa Indonesia bagi siapapun yang ingin menjadi orang Indonesia. Karena jadi Indonesia ditandai dengan kemampuan berbicara dalam bahasa Indonesia. Dan uniknya, tetap Sunda, tetap Batak, tetap Manado, tetap Timor, walaupun menjadi Indonesia. Ini jenius sekali menjadi satu bangsa ini. Saya rasa tidak ditemukan bangsa lain yang memiliki kemampuan membentuk ikatan seperti bangsa Indonesia, kecuali bangsa yang ada di tanah air ini. Jadi, ketika tadi Pak Dekan, Pak Ketua Pertama menyatakan ini kuliah kebangsaan, setuju sekali. Bahkan kalau saya boleh usul, Indonesia ini bukan percampuran, tapi persenyawaan. Apa bedanya percampuran persenyawaan? Persenyawaan itu adalah bersatunya dua unsur yang kemudian atau dua atau lebih unsur membentuk unsur baru. Ini adalah air. Air ini adalah hasil persenyawaan antara apa? Hidrogen dan oksigen. Bukan percampuran. Bedanya kalau percampuran dia tidak membentuk unsur baru. Kalau persenyawaan, unsur yang terbentuk adalah unsur baru yang berbeda dengan unsur pembentuknya. Itu persenyawaan. Apa yang menarik? Dalam air ada hidrogen. Dalam air ada oksigen. Tapi air bukan hidrogen dan air bukan oksigen. Air adalah entitas baru yang terbentuk. Terlihat tidak Indonesia seperti persenyawaan? Indonesia adalah persenyawaan antara Batak, Sunda, Jawa, Madura, Maluku, Ambon, dan lain-lain, tapi membentuk entitas baru bernama Indonesia. Di dalamnya ada unsur pembentuknya, dan unsur pembentuknya tidak hilang.
identitasnya, tetap hidup. Itulah sebabnya saya membayangkan Indonesia ini sebagai sebuah persenyawaan dan sudah jadi. Makanya ketika kita sudah jadi persenyawaan, jangan menonjolkan hidrogennya dalam menonjolkan oksigennya, karena itu menegasikan persenyawaan yang sudah dihasilkan. Yang harus ditonjolkan adalah persenyawaan yang dihasilkan, yaitu Indonesia yang setara, yang memberikan kesempatan yang sama kepada semuanya. Jadi ini satu yang pertama. Satu yang kedua adalah kita menjadi satu negara. Ini satu yang kedua. Punya bangsa, punya bahasa, tapi belum punya negara. Dan ini salah satu yang unik dibandingkan negeri-negeri lain. Biasanya terbentuk negara dulu, baru terbentuk bahasa resmi. Kini tidak. 17 tahun sebelum negara terbentuk, sudah membentuk bahasa persatuan. Kita tahu menjadi satu negara. Tapi dalam prosesnya Indonesia sempat berubah menjadi sebuah negara federal. Dan kita hari ini menyebutkan NKRI harga mati. NKRI itu tidak pernah ada, maka kita nggak akan pernah bisa bilang negara kesatuan. Jangan pernah lupakan bahwa sempat Indonesia itu, Republik Indonesia menjadi bagian kecil dari sebuah Republik Indonesia Serikat. Republik Indonesia hanya bagian kecil. Republik Indonesia presidennya Soekarno, Republik Indonesia Serikat presidennya Mr. Asad. Ini fakta sejarah. Kemudian kita menjadi negara kesatuan lewat yang disebut sebagai mosi integral tahun 50. Bulan April, lalu 17 Agustus 1950 diresmikan menjadi resmi, seakan-akan itu proklamasi yang kedua. Lalu yang ketiga, satu wilayah. Sudah satu bangsa, satu negara, satu teritori. Kenapa? Karena sebelumnya Indonesia itu hanya tanah, tapi tidak air. Perairannya adalah perairan internasional. Antara Jawa dengan Kalimantan itu wilayah internasional. Antara Kalimantan dengan Sulawesi itu wilayah internasional. Yang disebut sebagai Indonesia hanya tanahnya, airnya tidak. Lalu Juanda melakukan deklarasi tahun 57. Kalau peristiwa anekdotnya, katanya Bung Karno ke pelabuhan di Cirebon. Di pelabuhan di Cirebon, Bung Karno menyaksikan kapal-kapal berbendera asing banyak sekali. Kemudian tanya, ini kenapa banyak sekali bendera asing? Ya karena kita ini wilayah airnya perairan internasional, belum diakui. Perjuangannya tidak pendek, tahun 82 baru UN Clause itu keluar. Dan akhirnya kita diakui sebagai satu tanah air. Nah, teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang saya hormati, satu yang kelima, ini PR kita hari ini. Bila kita sudah satu bangsa, satu negara, satu kesatuan, lalu satu teritori, maka berikutnya adalah kita harus bisa menjaga persatuan ini. Apa kunci menjaga persatuan? Persatuan itu dijaga bukan lewat retorika, tapi dijaga lewat perasaan kesetaraan, perasaan kesamaan, perasaan keadilan. Sulit sekali membangun persatuan dalam ketimpangan. Sulit sekali. Di dalam kampung sulit, di dalam kota sulit, apalagi di dalam sebuah negara. Karena itu penting sekali kita untuk menjaga persatuan Indonesia itu dengan menghadirkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu kunci. Dan untuk bisa ke sana, maka kita harus melakukan langkah-langkah menyetarakan kesempatan, menyetarakan kesejahteraan. Jadi yang kelima, nah ini nanti kita perlu diskusikan terminologinya, karena belum Pak Dekan ini Pak Prof. Aji belum ketemu terminologi finalnya. Apakah disebut sebagai satu kesemakmuran? Apakah disebut sebagai satu perekonomian? Apakah disebut sebagai satu kesejahteraan? Tapi intinya adalah menjaga agar satu yang kelima mengikat kita semua. Supaya apa? Bagi rakyat dimanapun dilahirkan, dia punya kesempatan untuk mendapatkan kesejahteraan yang setara. Itu PR kita yang berikutnya. Nah, for lack of better term,
Kami menggunakan istilah satu Indonesia, satu ekonomi. Ini for lack of better term, satu perekonomian. Satu perekonomian artinya apa? Dimanapun kita berada, maka kita tersambungkan secara perekonomian, di balik itu tersambungkan secara kesejahteraan, di balik itu tersambungkan secara fasilitas untuk menuju kesejahteraan. Apa fasilitas menuju kesejahteraan? Kesehatan, pendidikan, yang kemudian lapangan pekerjaan. Nah itu membuat mereka menjadi satu kesejahteraan, satu perekonomian. Jadi harapannya adalah gagasan ke depan, kita ingin satu Indonesia yang kelima, satu perekonomian, satu kesemakmuran, satu kesejahteraan. Artinya setiap keluarga bisa memenuhi kebutuhan pokok, bisa menabung, bisa merencanakan masa depan. Kata kunci menghadirkan keadilan. Dan kalau boleh kami reflektif atas perjalanan bangsa ini, kenapa kita memilih menggulung kolonialisme? Karena kita melihat sistem kolonialisme itu tidak adil. Tidak adil. Di negeri ini kaya sumber daya, tapi yang merasakan kekayaan di negeri Belanda. Kira-kira ada ketimpangan antara yang mengelola negeri ini, dengan yang berada di negeri ini. Pusatnya resminya di Batavia, tapi sesungguhnya pengambil keputusan itu ada di negeri Belanda. Negeri Belandanya kaya raya, wilayah ini miskin. Karena itulah kita ingin merdeka supaya ada keadilan. Jadi ketika hari ini kita mengikhtiarkan keadilan, sesungguhnya ini adalah menuntaskan perjalanan yang dimulai dengan Jembatan Emas Proklamasi 1945. Karena kita meneruskannya di aspek keadilan. Apa aspek ini? Ini yang sangat mendasar kami melihat adalah menghadirkan kesetaraan pada apa? Kebutuhan pokok, akses pendidikan, akses kesehatan. Bapak Ibu sekalian, ketika sampai kepada 3 hal ini yang akan membuat sebuah keluarga, sebuah masyarakat akan bisa maju. Apa? Ketika bicara tentang kebutuhan pokok, pangan yang terjangkau, hunian yang terjangkau, energi yang terjangkau. Energi itu mulai dari air. Kebutuhan air itu termasuk energi. Jadi pangan, perumahan, energi itu 3 dari sekian kebutuhan dasar pokok yang harus terpenuhi. Dan ketika sampai kepada ini, Bapak Ibu sekalian, kita akan menyaksikan bahwa kita masih mengalami PR besar. Masih PR besar. Apa yang kita rasakan di Jabodetabek dengan yang kita saksikan di daerah-daerah yang jauh dari pusat kota, yang jauh dari Pulau Jawa, maka kita akan menyaksikan ketimpangan yang luar biasa. Bahkan sebagai ilustrasi teman-teman, ada satu dua warung yang di seluruh Indonesia ini sama. Ada warung yang di Indonesia ini sama, di mana-mana ada. Namanya apa? Alfamart, apalagi Indomaret dan lain-lain. UMP-nya beda-beda, tapi harga barang di toko itu sama. Oke? Anda datang di Jakarta, UMP-nya 4,9 juta. Terus Anda datang di salah satu kabupaten yang UMP-nya 1,2, UMP-nya 1,5, UMP-nya 2, tapi begitu masuk ke toko, dia akan ketemu dengan harga yang sama. Perhatikan harga barang di pasar. Harga barang di pasar, cabai yang di Jakarta dengan cabai yang situ Bondo, saya pernah saksikan bulan lalu, setara harganya. Tetapi dari sisi pendapatan kita punya perbedaan yang luar biasa. Yang kedua adalah pendidikan. Pendidikan ini mendasar, teman-teman semua ada di sini karena pendidikan, semua saya, para guru besar, semua di sini, para dosen juga karena pendidikan. Pendidikan adalah eskalator sosial ekonomi. Di bawah naik ke atas lewat eskalator pendidikan. Dan ini apa aspeknya? Akses berkeadilan ke sekolah berkualitas dan terjangkau. Pembelajaran berkeadilan, kompetensi distribusi dan kesejahteraan guru. Pendidikan vokasi untuk persiapan kerja. Akses pendidikan tinggi yang berkualitas.
Akses itu artinya harga yang terjangkau juga. Dan ketika sampai aspek kesehatan, maka bukan hanya soal BPJS, tapi soal memastikan bahwa dari ibu hamil ada intervensi negara untuk memastikan bayi yang dikandungnya sehat sampai di usia masuk sekolah, dan sampai usia sekolah itu mendapatkan perhatian promotif untuk menjaga kesehatan mereka. Jadi Bapak Ibu sekalian saya hormati, di sini saya ingin sampaikan bahwa apa yang kita sebut sebagai kebutuhan dasar yang setara itu minimal 3 aspek. Lalu, ini potret kita hari ini. Kita merasakan bahwa kontribusi perekonomian masih sangat terkonsentrasi di sebuah wilayah. Bapak Ibu bisa saksikan di sini, separuh lebih berada di Pulau Jawa, kemudian di Kalimantan ada 9%, Sulawesi 7%, sisi timur ada 2,5%, sisi barat ada 22%. Ini perlu ditingkatkan, bukan Jawa diturunkan, tapi yang luar Jawa mengalami intervensi untuk peningkatan. Karena dengan cara itulah maka tenaga kerja tidak terdorong untuk pindah ke tempat yang ada pekerjaan yang mayoritas ada justru di Pulau Jawa. Lalu tadi juga disampaikan oleh teman-teman sekalian, ini semua yang tadi saya sampaikan menyetarakan kesempatan, memberikan peningkatan kesejahteraan, itu harus dikerjakan dalam sebuah demokrasi yang sehat. Kita membutuhkan demokrasi yang deliver, demokrasi di mana ide gagasan menjadi yang terdepan di dalam proses politik, dan kebijakan itu menjadi output yang dituju oleh semua. Kebijakan untuk kesejahteraan. Jadi kami melihat kualitas demokrasi ini harus ditingkatkan. Kita tadi salah satu menyebut soal kebebasan berekspresi. Demokrasi itu bukan hanya soal ada pemilu atau tidak, tapi demokrasi itu adalah nilai-nilai yang tumbuh di dalam masyarakat, di mana aspirasi bisa diproses melalui proses politik tanpa ada rasa takut, tanpa ada tekanan, dan kemudian nantinya bisa menjadi keputusan-keputusan yang dilaksanakan semuanya dalam kedamaian. Nah, ini yang sekarang seringkali menjadi masalah. Karena kita menyaksikan kalau di sosial media sih banyak sekali yang kalau mau nulis itu nyebutnya Konoha, Wakanda gitu. Apa artinya? Ini menunjukkan ada self-censorship. Bahkan kemarin ada yang menyebutkan bahwa kota yang polusinya paling buruk namanya Lahore. Dan lalu mengkritik kota Lahore habis-habisan. Kenapa? Ini tanda-tanda yang tidak sehat. Kenapa saya katakan begini? Ada 2 sistem di dunia ini, demokratik dan non-demokratik. Yang non-demokratik pilarnya adalah fear, rasa takut. Itu non-demokratik. Yang demokratik pilarnya adalah trust. Sebuah demokrasi mengandalkan keterbukaan, mengandalkan kebebasan, dan di bawahnya ada pilar bernama kepercayaan atau trust. Non-demokrasi, dia mengandalkan kepada rasa takut, fear. Karena itu perhatikan, rezim-rezim otoriter pasti menggunakan rasa takut untuk menjalankan kekuasaannya. Begitu rasa takut itu hilang, rezimnya tumbang. Arab Spring, Filipina, kemudian Iran, Afrika Utara, bahkan ketika transisi di 97-98, itu karena fear itu hilang, semua bergerak. Begitu fear hilang, maka rezim tumbang. Nah, ketika kita dalam demokrasi dan ada fear, sesungguhnya ini tanda-tanda yang tidak sehat. Karena itu harus dikembalikan. Kebebasan berbicara harus menjadi prioritas yang harus kita bereskan di dalam tahun 24 ke depan. Harus. Jadi, kalau ada pasal-pasal di dalam undang-undang yang mengganggu kebebasan berekspresi, sudah seharusnya itu direvisi dan harus bisa melindungi justru kebebasan berekspresi. Bukan malah
menghalangi kebebasan berekspresi. Nah, undang-undang ITE itu bermasalah kami melihat bukan pada melindungi data, itu yang diperlukan, melindungi data, melindungi informasi. Tapi ketika itu pasal-pasal karet itu dipakai untuk meredam ekspresi kebebasan, itu bermasalah. Kasihan, lapor bengkel bermasalah aja bisa disebut pencemaran nama baik. Padahal pelayanan bengkel, bukan pelayanan pemerintah nih, pelayanan bengkel aja. Bahkan pelayanan rumah sakit begitu. Lalu teman sekalian, ini semua kemajuan itu harus dengan satu tadi, membangun demokrasi yang sehat. Dan dalam demokrasi yang sehat ini ada unsur tadi yang disebutkan good governance. Salah satu unsur penting dalam good governance adalah bagaimana korupsi bisa dihilangkan. Pemberantasan korupsi dituntaskan. Dan itu mulai dari mana komitmennya harus tinggi dari paling puncak sampai ke bawah. Korupsi minimal 3. Korupsi karena kebutuhan, korupsi karena keserakahan, dan korupsi karena sistem. Korupsi karena kebutuhan biasanya gajinya cukup hidup 15 hari, 15 hari berikutnya tidak cukup. Ini harus dicari solusi. Sampai kapanpun akan muncul ini korupsi karena kebutuhan. Kenapa? Karena gajinya hanya cukup untuk hidup 15 hari. Terus 15 hari berikutnya apa? Ini harus solusi. Sistem remunerasi yang diperbaiki. Yang kedua, keserakahan. Keserakahan ini tidak ada batasnya, infinite. Namanya juga greed. Jadi kalau pertama itu need, yang kedua greed, itu nggak ada batasnya. Di mana kita mencegah greed ini untuk tumbuh? Rasa takut menghentikan keserakahan. Ketika ada hukuman yang menjerakan, maka hukuman menjerakan itu akan bisa meredam greed dan itu menjadi rasa takut. Tapi kalau hukuman tidak menjerakan, maka keserakahan akan mencari jalannya. Apa hukuman paling menjerakan dalam praktek korupsi? Dimiskinkan. Dimiskinkan, diambil hartanya, disita hartanya, karena itu yang paling ditakuti oleh semua koruptor. Itu yang paling ditakuti semua koruptor. Yang paling kita itu kehilangan hartanya. Pemiskinan ini harus, dan inilah yang harus menjadi pegangan bagi kita semua. Kami melihat yang ketiga adalah sistem. Ada kasus-kasus di mana terjebak karena sistem aturan yang ada. Ini koreksinya pada sistem. Jadi membereskan soal korupsi, kami melihat ada 3 akar yang harus dibereskan di situ. Tidak hanya soal penangkapan, tidak hanya soal kalimat pencegahan, tapi akar masalahnya, need, greed, sama sistem. Kalau itu kita tangani, insya Allah bisa. Yang berikutnya teman-teman, adalah kita ingin membangun Indonesia di masa depan yang berkelanjutan. Kita tidak ingin perekonomian maju, tapi ekologinya rusak. Ekonomi dan ekologi akar katanya sama, oikos nomos, oikos logos, sama-sama oikos. Oke, ini harus bertahan sejalan. Dan kalau bertahan sejalan artinya semua kebijakan yang dibuat harus memasukkan unsur sustainability di dalam formulasinya, di dalam eksekusinya. Karena itu masalah lingkungan hidup itu menjadi sangat penting. Jadi kita punya situasi yang unik karena kita berhadapan dengan, kalau istilah kami, climate crisis, bukan climate change. Kalau climate change itu belum jadi krisis, yang sedang kita hadapi sekarang adalah climate crisis. Dan climate crisis ini situasi yang mengancam, kalau kita lihat dengan global warming, maka begitu banyak wilayah-wilayah Indonesia yang terancam akan turun karena turun secara relatif karena permukaan air laut yang meningkat. Ini kawasan-kawasan ya, itu yang potensi terancam. Ini adalah report yang dibuat dari penelitian Dr. Heri Andreas, geodesi ITB, tentang kota kabupaten yang secara relatif mengalami penurunan dibandingkan tingginya permukaan air laut. Nah, kemudian aspek yang tidak kalah penting, pengembangan budaya. Teman-teman sekalian, tadi kita sama-sama ingat Indonesia terdiri dari ratusan suku bangsa, ratusan bahasa. Kita memiliki kekayaan budaya yang dahsyat, kekayaan seni yang luar biasa. Maka ke depan kita tidak bisa hanya mengandalkan kemajuan itu di aspek
perekonomian saja, di aspek pendidikan kesehatan, tapi juga di aspek kebudayaan. Budaya kita yang luar biasa ini harus menjadi andalan untuk kita, dalam tanda kutip, mendunia. Kalau Bapak Ibu lihat, bahkan ilmu politik kalau tidak salah sekarang sudah ada namanya gastrodiplomasi. Betul ya? Gastrodiplomasi itu biasanya kita dengar gastrologi, orang sakit perut. Tapi kalau gastrodiplomasi ini salah satu yang keunggulan. Boleh ditunjukkan ini gambar foto yang tadi saya minta ditambahkan. Ini posisi Indonesia ketika bicara produk gastronya ini. Ini best deep fried dessert in the world. Nomor 1 pisang goreng. Ya, we're number 1. Oke, next slide. Next coba. Tuh. CNN World Best Food Reader's Choice. Nomor 1 rendang. Nomor 2 nasi goreng. Look. Berikutnya coba. Best rated soup in Asia. Nomor 1 rawon. Okay. Nomor 2 gulai cincang. Saya tanya di sini, yang suka rawon siapa? Angkat tangan. Wih, semua. Gulai cincang? Tuh kan? Oke, next. Lihat nih, most iconic ice cream. Zhang Randi, Surabaya. Ragusa S, Itali. Ini 2 yang paling ikonik di dunia. Teman-teman, apa yang terjadi? Kita potensinya besar, tapi intervensi negara di bidang kebudayaan belum besar. Saya merasakan nih ketika ngurusin kebudayaan. Saya waktu itu Mendikbud, saya merasakan ketika di DKI, kita udah dikembalikan ke slide awal. Negara harus hadir investasi di sini. Coba perhatikan Korea Selatan. Korea Selatan itu dimulai tahun 90-an. Ketika negara, waktu itu pemerintah Korea Selatan secara serius melakukan investasi di bidang kebudayaan. Ketika mereka investasi di bidang kebudayaan, investasinya apa? Ada kebijakan, policy-policy yang sifatnya menumbuhkan kebudayaan. Yang kedua, ada investasi finansial di bidang kebudayaan. Dan yang ketiga, ada pembangunan infrastruktur bidang kebudayaan. Kalau negara invest di bidang kebudayaan, nanti pelaku budaya itu akan tumbuh. Pelaku budaya akan, udah habis waktunya ya. Oh, 1 menit lagi. Oke. Jadi kita menginginkan budaya Indonesia yang tadi di peta awal tadi. Kita ingin bukan hanya jadi berita-berita di televisi sedunia. Kita ingin produk Indonesia dirasakan di rumah-rumah di seluruh dunia. Jadi mindsetnya beda, bukan soal tokohnya yang dikenal di seluruh dunia, tapi produknya yang dikenal. Karena itu tadi saya sampaikan, ini adalah brand of Indonesia yang harus maju. Dan itu, teman-teman sekalian, masuklah di dunia sastra. Begitu sastra kita diterjemahkan, waktu itu kita terlibat di Frankfurt Book Fair, diterjemahkan bahasa Jerman, dan bahasa Jerman itu adalah pintu masuk untuk sastra. Langsung dia terjemahkan dan begitu banyak bahasa. Sastrawan kita mempesona dunia. Begitu lihat rupa kita, seni rupa kita dipamerkan luar biasa. Jadi aspek kebudayaan harus menjadi salah satu aspek penting. Dan di sini kreativitas kita batasnya tidak ada, kemampuan kita berkreasi luar biasa. Dan bila itu dikerjakan dengan serius, maka Indonesia akan bisa, kalau istilah saya terkait kebudayaan, tuan rumah di negeri sendiri dan tamu mempesona di negeri orang. Itu kira-kiranya. Nah, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini yang bisa saya sampaikan sebagai pembuka diskusi tentang bagaimana visi ke depan. Saya summary-kan, 1 adalah kita, nggak perlu ini, kita ingin lompat Indonesia satu, dari 1 bangsa, 1 negara, 1 kesatuan, 1 teritori, sekarang menjadi 1 kesemakmuran. Dalam konteks apa? Dalam konteks dunia di mana Indonesia mewarnai ya, dan PR-nya membereskan kebutuhan dasar, kebutuhan pokok, kesehatan, pendidikan. Proses membereskannya lewat proses demokrasi.
proses demokrasi yang memberikan ruang kesetaraan, yang memasukkan ke semua kebijakan faktor lingkungan hidup dan memberikan ruang kepada kebudayaan untuk tumbuh. Itu kira-kira summary-nya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mari kembali kita berikan tepuk tangan yang meriah untuk pemaparan dari Bapak Anies Baswedan. Sekali lagi terima kasih Bapak, tadi kita sudah bersama-sama melihat pemaparannya, ada begitu banyak data dan juga